kayaknya nggak jodoh deh ini sama online. Ini kayaknya alergi dengan online gitu ya. Sampai segitunya mungkin kemarin itu. Jadi bener-bener online yang pakai digital, Instagram, Facebook segala macam nggak dipakai sama sekali kalau gitu sekarang ya. Ya, jadi memang sampai sekarang pun media online seperti digital, seperti Instagram, seperti Facebook, seperti TikTok itu sampai sekarang kita belum maksimalkan, belum kita pakai. Memang kenaikannya baru dua kali sampai 2,5 lah. Itu dari sebelum coaching, tanpa media online yang kita pakai. Apalagi kalau memang nanti media online itu kita bisa maksimalkan, ya pasti berkali-kali lipat. Pengusaha kuliner se-Indonesia, di sini kita akan mendengarkan ya bagaimana kesuksesan sebuah bisnis pizza yang berada di Jawa Tengah. Jawa Tengah yang mana? Nanti ownernya sendiri yang akan menerangkan ya. Jadi di sini alhamdulillah pengusaha pizza ini omsetnya bisa tembus ya lebih dari 2 kali lipat. Oke, mungkin kita memperkenalkan diri dengan ownernya. Mungkin tolong disebutkan nama owner bisnis pizza ini dan juga nama brandnya dan juga di kota mana. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Salim Saifuddin. Saya pemilik dari usaha kuliner Les1 Corner. Ya. Les1 Corner itu ada di Kota Slawi, sebuah kota kecil menjadi ibu kota kabupaten dari Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Les1 Corner ini berdiri dari sejak tahun 2019 awal, sebelum adanya pandemi. Ini didirikan setelah kita mengajukan resign dari sebuah perbankan dan untuk mencoba usaha sendiri, dan terbentuklah namanya Les1 Corner. Itu Les1 Corner itu mempunyai produk andalan yaitu pizza ya. Pizza. Kenapa ngambil pizza? Itu karena memang kita melihat satu, prospek pizza itu kedepannya akan bagus, karena dari mulai anak kecil sampai orang dewasa sampai orang tua pun sudah mengenal itu Bos ya. Oke. Jadi mulai sebelum pandemi ya, dengar-dengar sempat ya istilahnya bisnis Les1 Corner ini mengalami kejayaan keemasannya. Jadi banyak banget konsumen, omset besar. Pada tahun berapa itu? Pada saat apa itu? Berapa lama setelah opening? Ya, masa kemasannya itu. Ketika opening itu alhamdulillah respon dari konsumen itu di luar perkiraan ya, di luar perkiraan. Jadi ketika kita buka hampir selama 1 tahun ya, 1 tahun itu sebelum mulai ada pandemi PPKM itu kita mengalami omset yang luar biasa. Jadi sampai terkadang dalam 1 hari itu kita tutup lebih awal karena memang tidak mampu melayani pesanan-pesanan yang muncul. Jadi 1 tahun itu alhamdulillah kita bisa menikmati dari usaha, walaupun baru buka tapi ternyata memang responnya bagus. Jadi memang sampai dengan ketika pandemi dinyatakan muncul dan adanya PPKM itu kita mengalami
masa-masa kejayaan lah gitu. Itu. Oke, iya iya. Jadi ini ya, apa namanya, pandemi itu adalah 1 tahun sebelum opening kalau gitu ya. Jadi pas 1 tahun Betul, langsung betul. tiba-tiba pandemi gitu. Ya, ya jadi 2019 awal kita buka opening, usaha meningkat drastis sampai kemudian awal 2020 ketika mulai muncul pandemi dan pemerintah memberlakukan PPKM. Oke. Dan pada saat ini, pada saat pandemi, PPKM, dan bahkan mungkin ini, apa namanya, omsetnya menurun drastis ya, gara-gara pandemi dan PPKM itu ya? Ya, ketika awal-awal PPKM itu kita masih, omset masih lumayan stabil ya. Muncul itu ketika diberlakukan bahwa usaha harus sementara harus dilaksanakan di rumah, sehingga kemudian kita menyesuaikan dengan jualan via online ya, via online itu via WhatsApp itu. Jadi memang awal-awal memang ketika perubahan dari offline ke online itu omset memang belum terlalu terasa, tapi semakin ketika muncul pandemi pertama, kemudian mulai munculnya masalah itu muncul ketika pandemi yang kan ada dua tuh, dua tahap. Jadi ketika yang kedua itulah masalah itu muncul karena kita pribadi juga dinyatakan positif, kemudian off selama hampir 1 tahun hanya mengandalkan online, dan itu omset betul-betul langsung turun drastis. Ya, langsung turun drastis. Jadi hanya tersisa sekitar 20%-an lah dari omset yang sebelum pandemi. Anjlok 80% ya, gila itu. Betul, ya, jadi anjloknya 80%. Jadi akhirnya karena akhirnya kita kelimpungan, bukan semacam kelimpungan, tapi mengalami penyesuaian dari produksi, dari penjualan, dari belanja harian, kemudian ya sampai ternyata ketika sudah mulai agak reda, omset ternyata tidak naik gitu. Ternyata tidak naik. Jadi kita coba untuk bertahan dari online di offline dibuka lagi, ternyata imbasnya itu sangat terasa. Jadi pelanggan-pelanggan yang dulu hadir di kedai setiap harinya itu rata-rata 7 sampai 10, bahkan kalau hari libur itu sampai 20, ternyata begitu offline-nya dibuka ternyata tidak kembali, sehingga kita kebingungan ini harus bagaimana nih itu ya. Harus bagaimana untuk mengatasinya itu. Iya. Jadi ini ya, apa namanya, pandemi reda, buka lagi, ternyata keadaan bisnis jauh ini ya, dibandingkan keadaan dulu pada saat sebelum pandemi ya. Padahal pakai strategi yang sama mungkin pada saat sebelum pandemi dan setelah pandemi. Ya, betul. Jadi strategi sebelum pandemi itu kita terapkan lagi setelah pandemi, tapi ternyata responnya jauh di luar perkiraan kita. Itu ketika kita buka lagi ternyata pelanggan lama tidak kembali, terus omset harian turun drastis, sehingga akhirnya kita mengalami perubahan untuk produksi harian dan sebagainya. Itu sempat waktu itu kita coba pakai strategi untuk terobosan mencari
mencari pasaran baru, tapi ternyata memang itu hanya bertahan sesaat. Itu hanya bertahan sesaat. Ternyata memang masalah itu munculnya ketika pandemi itu salah satunya adalah pesaing-pesaing itu muncul yang di luar perkiraan kita. Kalau dulu sebelum pandemi usaha pizza itu hanya berkisar di brand-brand terkenal, ada di kota. Kalau di kota kecil kayak Serawi itu hanya beberapa aja, tapi ternyata setelah pandemi ternyata muncul usaha-usaha baru yang sejenis dengan kita, kayak gitu. Jadi akhirnya itu yang di luar perkiraan kita, sehingga salah satunya menjadikan omset itu turun. Oke. Jadi ini ya, pada saat pandemi dan PPKM, banyak masyarakat daya belinya turun. Jadi mereka membutuhkan tambahan uang untuk kebutuhan sehari-hari, makanya membuka bisnis ya. Dan ternyata buka bisnisnya itu produknya sama dengan produk yang sudah dijual sebelum pandemi, yaitu pizza. Dan gara-gara itu konsumen banyak yang ini terpecah gitu, maksudnya lari ke pesaing kan, kayak gitu kan. Iya, betul. Dan ini apa namanya, waktu mulai coaching mulai kapan ya? Maksudnya pada waktu sebelum BBM naik gila-gilaan atau setelah BBM naik, atau gimana kemarin itu ya? Ya, awal kita memulai ketika masalah itu muncul, akhirnya kita berpikir kita harus membutuhkan pendampingan, membutuhkan coaching untuk mengatasi masalah penurunan omset ini. Ya, akhirnya kita menemukan di Facebook itu adanya coaching yang dibimbing oleh Coach Ino. Ya, itu ketika muncul masalah yang kedua, yaitu BBM naik secara drastis. Gitu. Jadi masalah omset harian yang turun belum teratasi, ditambah masalah dengan kebijakan BBM naik drastis sehingga bahan baku hampir semuanya naik. Gitu. Sehingga akhirnya menjadikan usaha ini semakin turun omsetnya. Gitu. Oke, jadi masalah pertama ya, pada waktu pandemi dan PPKM 1 bulan lebih tutup, langsung pada saat buka 1 tahun. 1 tahun tutup. 1 tahun tutup. Oke. 1 tahun tutup ya, masalahnya 1 tahun tutup pada saat pandemi. Langsung yang kedua, pada saat membuka ternyata bisnis tidak serame sebelum pandemi, karena ternyata beberapa pesaing dia buka bisnis yang produknya sama dengan produk yang dijual. Langsung yang ketiga, ini apa namanya, BBM naik, daya beli tambah turun, bahan baku naik, jadi pengusaha juga kelimpungan. Ini gimana ini? Istilahnya dijepit dari atas dan di bawah gitu loh. Ya, betul. Sampai pusing banget tuh. Sampai ini gimana ini, mau pakai gimana? Sampai pusing nggak tuh? Sampai bener-bener bingung nggak tuh? Ya, jadi ketika masalah kedua itu muncul, kita hampir setiap hari itu omset kecil, sementara kita harus bertahan untuk belanja lagi, untuk mempertahankan usaha lagi. Itu akhirnya kita sangat kelimpungan. Sangat kelimpungan ini, cara mengatasinya bagaimana ini, kayak gitu. Sampai akhirnya kita coba cari-cari di Facebook, di Instagram, di apalah itu cara mengatasi masalah yang kita hadapi, kayak gitu. Oke.
Dan ini apa namanya ikut coaching ya kalau kayak gitu ya. Jadi istilahnya sudah coba beberapa cara. Sebelum coaching ini apa sudah coba-coba mungkin coba-coba di Facebook itu diajarin apa langsung diterapkan. Ada yang ngomong di Instagram pakai cara ini diterapkan atau belajar di YouTube terapkan. Pernah nggak? Maksudnya sebelum coaching mencari-cari, coba-coba mempraktekkan apa yang diajarin di online itu apa aja mungkin. Pernah nggak melakukan hal-hal itu sebelum ikut coaching? Ya, pernah. Jadi ketika sebelum coaching kita menemukan beberapa solusi dari Instagram, dari Facebook, cara menaikkan omset kembali itu dari tulisan-tulisan, dari apa ya, cuplikan-cuplikan yang ada di Instagram itu kita coba terapkan itu. Tapi memang ternyata itu juga belum bisa mengatasi masalah yang ada. Sampai akhirnya kita mengikuti coaching. Gitu. Oke, jadi sudah ini ya, sudah coba pakai segala cara belajar di online itu ternyata nggak ada hasil ya waktu itu ya. Ya, jadi pengaruhnya belum terlalu signifikan gitu. Jadi omset tetap masih jauh dari harapan kita, sementara kita juga harus mempertahankan usaha ini biar tetap jalan, mempertahankan untuk agar semuanya bisa terpenuhi sih. Kayak gitu. Oke. Dan ini apa pada saat mengikuti coaching ya diajarin ini kan banyak strategi dan jurus segala macam. Terus saat dibimbing ya apa ini mungkin bisa diceritakan kena masalah ini langsung setelah dikasih apa diberitahu bisa ada solusinya kena masalah itu ternyata ada solusinya segala macam. Ada nggak yang ingin diceritakan tentang masalah langsung ada solusi, ada masalah ada solusi, ada nggak? Jadi ketika coaching itu memang ada banyak strategi yang kita terapkan yang disampaikan oleh Coach Vino, tapi memang ternyata dari beberapa strategi itu memang kita juga mengalami kendala sendiri. Contohnya misalnya ketika kita mau beriklan di Facebook, ternyata memang Facebook kita juga tidak bisa kita pakai untuk beriklan karena mengalami beberapa kendala itu. Terus di Instagram ternyata memang tidak terkonek seperti pengusaha-pengusaha yang lain yang sangat mudah sekali ketika mau beriklan di situ, sehingga akhirnya dari setiap ketemu masalah di saat coaching itu disampaikan beberapa solusi termasuk juga ketika mau membuat materi iklan itu juga ternyata memang tidak semudah yang kita bayangkan yang ada ketika kita melihat iklan orang lain yang muncul di Facebook, di Instagram, di TikTok kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya memang ketika masalah itu muncul memang selalu ada solusi ya. Selalu ada solusi sampai akhirnya ketika dengan munculnya kendala di Facebook, di Instagram, di TikTok, akhirnya kembali lagi kita memakai metode yang lama, yaitu metode alhamdulillah dari arahannya Coach Ino, dengan program ini ternyata kita menemukan cara untuk menaikkan omset, ya, menaikkan omset
dan masalah mulai teratasi itu. Oke, oke. Jadi ini ya, apa namanya, setelah mencoba beberapa strategi digital atau pakai online segala macam, ternyata banyak kendala. Jadi mungkin ya teman-teman pengusaha kuliner ya se-Indonesia pada saat sekarang orang banyak ya migrasi atau berusaha untuk online, full online segala macam. Jadi menganggap ya dengan cara online itu bisa mengatasi segala masalah, terutama masalah omset. Tapi ternyata banyak juga pengusaha kuliner yang memang tidak berjodoh dengan online. Jadi sudah coba segala macam cara, ternyata juga ada kendala-kendala seperti kendala peralatan, atau juga kok nggak paham-paham sih, masih bingung ini gimana kok buletisasi, maksudnya bikin bingung digital segala macam. Jadi sebenarnya ya, meskipun tidak pakai digital, tidak pakai online, itu bisa omsetnya bisa naik ya, naik berkali-kali lipat. Jadi memang masih banyak cara, meskipun masih pakai cara tradisional atau mungkin cara yang biasa-biasa aja, omset bisa naik. Jadi tergantung dari pengusahanya. Karena kalau pengusaha itu tidak mampu untuk belajar online, apakah kita harus memaksa, harus pakai online? Kalau nggak pakai online, akan gagal, akan tidak maju segala macam. Jadi tergantung pengusahanya sebenarnya. Dan bahkan sampai ini ya, kita coba berapa kali pakai online segala macam, gagal segala macam. Jadi artinya seperti orang yang ini, apa namanya, kayaknya nggak jodoh deh ini sama online. Ini kayaknya alergi dengan online gitu ya. Sampai segitunya mungkin kemarin itu. Jadi benar-benar online yang pakai digital, Instagram, Facebook segala macam, nggak dipakai sama sekali kalau gitu sekarang ya. Ya, jadi memang sampai sekarang pun media online seperti digital, seperti Instagram, seperti Facebook, seperti TikTok itu sampai sekarang kita belum maksimalkan, belum kita pakai, ya. Dan kita pakai strategi lama yaitu via WA seperti awal-awal ketika pandemi, namun lebih lebih terstruktur, lebih rapi dalam pengerjaannya, gitu. Jadi akhirnya itu yang bisa menjaga omset itu bisa tetap stabil, gitu. Oke. Terus ini ada nggak hal apa, pelajaran apa ya yang terpenting yang benar-benar diingat saat di coaching? Ada nggak yang benar-benar sampai sekarang benar-benar ingat? Mungkin ada kata-kata mutiara atau maunya strategi yang ini apa namanya, strategi yang sampai diingat itu ada nggak itunya dari selama coaching ini ya, selama 6 bulan? Jadi hal yang kita ingat yang disampaikan oleh Coach Gino adalah jangan lupakan pelanggan, ya. Artinya hargai pelanggan sekecil apapun dia melakukan transaksi di kita, tapi kita harus tetap lakukan sapa pelanggan, apa yang mereka butuhkan, apa yang bisa kita penuhi, itu salah satu materi yang selalu kita ingat, yang akhirnya membuat kita tersadar bahwa selama ini selama ada pelanggan baru media online, tapi kita melupakan pelanggan lama, yang akhirnya hal itu membuat itu. Tapi begitu adanya pembinaan sapa pelanggan itu,
yang salah satunya dari Coach Gino disampaikan ketika salah satu sesi itu membuat omset ini menjadi stabil, tidak seperti roller coaster, tapi mengalami perubahan yang signifikan itu. Jadi itu yang sangat kita ingat, dan akhirnya yang membuat kita tersadar, oh iya, ini harus kita lakukan. Di luar salah satunya adalah adanya apa namanya yang menjaga cash flow itu loh, Coach. Menjaga cash flow. Jadi selama ini kan kita tidak pernah melihat, tidak pernah berhitung bahwa cash flow itu harus dijaga, sehingga minimal target omset harus yang dikejar, itu angkanya itu ya. Ya betul, 5, ya betul itu. Terus 5 beli itu yang tak inget itu ya, sampai harus beli, kemudian dia merekomendasikan itu tuh yang membuat kita harus kita perhatikan betul di sisi itu. Oke. Ya, sekarang apa pencapaian yang sudah diraih saat sudah di coaching? Maksudnya sebelum di coaching itu bagaimana, setelah di coaching itu bagaimana, dan apa aja perbedaannya, pencapaiannya sudah mencapai seperti apa, atau mungkin omsetnya sudah naik berapa kali lipat mungkin. Oke. Ketika sebelum di coaching itu omset hampir mirip roller coaster ya, bisa di hari tertentu tinggi, di hari libur ketika hari biasa turun, dan sampai di titik terendah kayak gitu. Tapi setelah coaching itu omset bisa kita jaga lebih stabil. Memang kenaikannya baru dua kali sampai 2,5 lah, itu dari sebelum coaching. Tapi yang membuat kita itu lebih tenang adalah ketika kita harus mengeluarkan hasil untuk gaji bulanan karyawan, untuk sewa kontrak. Itu sekarang sudah lebih terstruktur, karena kita bisa menjaga cash flow yang ada di kedai kita, sehingga kalau sekarang kita sudah bisa memperkirakan nanti ketika nanti untuk sewa kontrakan, dananya dari mana, untuk gaji karyawan itu dananya dari mana, itu kita sudah bisa. Karena yaitu salah satunya adalah omset yang bisa kita jaga dari sebelum coaching, kemudian setelah menjadi coaching itu 2 kali lipat gitu. Oke. 2 kali lipat tanpa pakai strategi online ya. Ya betul, 2 kali lipat tanpa media online yang kita pakai. Apalagi kalau memang nanti media online itu kita bisa maksimalkan, ya pasti berkali-kali lipat itu. Oke. Dan padahal semua strategi yang sudah diajarkan itu ada beberapa hal yang istilahnya belum sempurna, belum jalan sempurna. Maksudnya ada beberapa yang kelupaan atau mungkin ketinggalan segala macam. Jadi istilahnya strategi yang sudah diajarkan itu padahal belum benar-benar 100% maksimal ininya dikerjakan ya. Betul. Jadi
sekian banyak materi strategi yang diajarkan oleh Coach Ino, kita paling baru menerapkannya 20-25% lah. Masih ada 75% strategi yang kita punya tapi belum kita bisa manfaatkan karena memang ada beberapa kendala itu. Jadi ada sekitar 75 strategi online yang bisa kita pakai kalau memang kendala yang kita alami itu bisa kita atasi. Itu. Oke. Jadi gimana? Apa yang dirasakan? Perasaan seperti apa pada saat setelah di coaching itu? Mungkin ada perasaan kayak gini. Oh, ternyata caranya gini toh. Kemarin bikin pusing, bikin stres, bingung segala macam, pakai cara ini itu segala macam nggak ada hasil. Ternyata baru tahu ada cara yang mudah menghasilkan omset dan tidak pakai media online toh. Gimana perasaannya? Yang dirasakan itu setelah mengetahui ilmu ini dan bisa diterapkan dan bisa berhasil? Ya. Jadi setelah ada strategi yang disampaikan oleh Coach Ino yang bisa mengatasi itu, kita jadi tersadar, oh ternyata untuk menaikkan omset itu tidaklah sesulit yang kita bayangkan sebelum kita mengikuti coaching itu. Jadi ternyata untuk menaikkan omset itu memang mudah kalau kita mau bergerak seperti mengikuti yang Coach Ino arahin dengan beberapa macam strategi itu. Jadi saya lebih optimis lagi kalau memang strategi online yang belum kita terapkan itu bisa kita maksimalkan, pasti nanti omset akan naik berkali-kali lipat. Oke, ya. Oke, sekarang ini apakah ada pesan ya yang ingin disampaikan untuk seluruh pengusaha kuliner di se-Indonesia yang mungkin bisnis kulinernya mengalami masalah atau omsetnya lagi menurun drastis atau pingin banget omsetnya bisa naik berkali-kali lipat? Ada nggak pesan-pesan untuk mereka? Ya, baik. Kepada teman-teman pengusaha kuliner di seluruh Indonesia yang mungkin saat ini mengalami hal yang sama yang saya hadapi ketika sebelum coaching itu mengalami penurunan omset yang sangat luar biasa, baik karena pandemi, karena PPKM, karena kenaikan BBM ataupun hal yang lain yang sangat dirasa mengganggu omset dari teman-teman sekalian. Saya menyarankan untuk tidak ragu-ragu untuk coba untuk melakukan introspeksi diri, pikirkan kendala apa yang alami, kemudian coba dilakukan disampaikan kepada coach kuliner yang sudah berpengalaman seperti Coach Ino ya, sehingga masalah itu tidak ditanggung sendiri tapi bisa dibagi kepada yang berpengalaman seperti Coach Ino itu yang sudah mengcoaching beberapa pengusaha kuliner terkenal yang sampai berhasil, sehingga masalah yang dihadapi itu bisa segera terselesaikan. Karena memang kalau kita mau berbagi, masalah itu dari yang sangat berat akan menjadi ringan ketika kita coba untuk diskusikan dengan orang yang ahli ya. Dan solusinya pun ternyata memang tidak jauh dari apa yang kita punyai, potensi yang kita punyai saat ini. Cuma memang terkadang karena kekurangan pengalaman, kekurangan keilmuan kita, sehingga
solusi itu belum bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi kepada teman-teman yang mengalami penurunan omset dari usaha kuliner yang teman-teman alami, itu coba sekarang masalah itu jangan dipendam sendiri, tapi coba dibagi dengan yang ahlinya seperti Coach Ino, sehingga masalah itu bisa ditangani, bisa terselesaikan, dan teman-teman bisa kembali lagi menikmati hasil usaha kuliner yang teman-teman jalani, dan omset bisa naik menjadi berkali-kali lipat seperti yang teman-teman harapkan. Karena memang di sini banyak sekali strategi yang disampaikan oleh Coach Ino yang akan bisa mengatasi permasalahan yang teman-teman hadapi. Itu mungkin Coach Ino. Oke, mungkin itu ya sharing kita bagaimana untuk menghadapi masalah-masalah bisnis kuliner ya. Tadi banyak sekali ya masalah-masalah yang dihadapin ya. Dan alhamdulillah sudah ketemu solusinya dan omset bisa naik ya 2 atau sampai 2,5 kali lipat sebelum di coaching. Oke, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk para pengusaha kuliner se-Indonesia, dan tetap semangat, selalu berusaha untuk sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.